Halo saudara. Silakan teman-teman. Ini yang baru naik. Silakan buka kamera. Saudara Erik. Oke. Tunggu sebentar, bisa pakai burka ya? Bentar ya. Iya, silakan. Tadi enggak. Bentar. Sebentar. Silahkan. Kok lama kali? Sebentar. Aku minta burka pacarku. Pakai jilbab dulu dia teman-teman. Oke. Aduh. Oke, bentar. Sebentar. Iya. Udah nampak? Belum. Bentar ya. Iya. Kok lama kali? Halo? Halo? Kenapa lama? Bentar. Buka kameranya. Nggak bisa. Bisa itu, tinggal kau buka aja. Ya. Oke. Ya, coba kamu jelaskan ke saya latar belakang imam kepala orang Farisi dan Mahkamah Agama ingin menyalib Yesus itu karena apa? Silakan. Oke, karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Oh. Ya. Berarti latar belakang Ya. penyaliban itu karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, gitu ya? Iya. Ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, berarti di situ ada berapa Tuhan? Ya, tetap definisi Tuhan yang penting tahu enggak? Itu Enggak. dulu. Ketika Yesus Ya. menyamakan dirinya Tuhan, berarti di situ ada berapa Tuhan? Kalau dia sama, kalau Yesus benar-benar sama dengan Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Oke, saya jelaskan. Ya, aku dan Bapak adalah satu. Kan itu pengakuan dia. Oh iya. Berarti Di dalam aku ada Bapa. Berarti Di dalam penyaliban. Bapa ada aku. Berarti penyaliban itu latar belakangnya karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhannya Yahudi, gitu ya? Bukan Tuhannya Yahudi, Tuhan semua. Iya. Tuhannya mereka yang mau menyalib Yesus ini. Tuhan semua manusia, bukan hanya Tuhan dari Yahudi. Oke, berarti bukan karena dosa waris. Dosa waris
Apa sangkaunya? Oke, baik. Yang pertama. Yang kedua, berarti orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu bukan karena ingin menebus dosa. Iya, itu jalan penyalipan ya pengampunan dosa. Iya, latar belakang. Latar belakang ingin menyalib Yesus bukan karena mereka ingin dosa mereka ditebus. Loh, mereka kan tidak percaya. Iya, latar belakangnya yang saya tanya. Apakah latar belakang mereka ingin menyalib Yesus karena keinginan agar dosa mereka ditebus? Yesus, kau kusalib ya karena dosa-dosaku mau ditebus. Bukan. Atau karena itu? Karena itu, tapi mereka kan nggak percaya. Ya, di mana itu mereka katakan bahwa kita bunuh Yesus untuk dosa kita? Di mana itu tertulis? Loh, kan ada tertulis penyalipan itu kan jalan penebusan dosa. Latar belakangnya, bukan dogmanya. Waduh, dogma gimana? Latar belakang orang Yahudi, imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama ingin menyalib Yesus itu, apakah karena mereka mau dosa mereka ditebus? Aduh, udah saya bilang. Aduh, Yesus memang iya. Di mana tertulis Ya. latar belakangnya karena ingin menebus dosa mereka, maka mereka ingin menyalib Yesus. Itu tertulis di mana? Dengarkan. Yesus mau tersalib, mau mati di jalan salib ya karena penebusan dosa, karena kasihnya. Di mana Besar kepada tertulis manusia, ya, orang kasihnya. Yahudi ingin menyalib Yesus karena ingin dosa mereka ditebus? Di mana itu tertulis? Kau gini loh, kau pengen giringan itu nggak cocok. Kamu itu Sekarang gini menuduh. dulu, bertanya dulu, kau kerjamu bertanya ya. Mulai oleng, Gini loh, Jemaah, mulai oleng. kau kecil sama saya. Kayak penjual Jemaah sapi. kecil sama saya. Jangankan kau cuma perempuan. Penjual sapi mulai oleng. Ini berbicara mengenai penyaliban. Kalau kalian gagal di sini, maka gagal semua ajaran agamamu. Gagal seluruhnya. Oke? Penampilan kayak maling ayam kayak gitu gagal. Gagal. Harusnya nih kalau Anda naik nih, ini orang keberapa teman-teman? Orang ke-17 atau orang ke-18 yang barusan tadi nih? Harusnya ketika Anda ditanya, apa latar belakang orang Farisi, ahli kitab? Ahli kitab loh, berarti mereka yang tahu tentang kitab. Apa yang melatar belakangi mereka ingin menyalibkan Yesus? Harusnya kompak. Karena mereka tahu bahwa dengan membunuh Yesus, dosa mereka akan ditebus sebagaimana yang ada di dalam kitab mereka yang telah dinubuatkan. Harusnya kayak begitu. Ini entah kemana-mana perginya. Membuktikan bahwa penebusan dosa itu, ayo, tanda tanya besar. Apakah itu betul atau itu hanya cara iblis untuk menyesatkan manusia? Oke, silakan naikkan lagi. Naikkan lagi. Ini orang 18. Berarti ini sekarang kalau ada naik ke 19. Wah, mantap kali, bah. Silakan. Silakan, saudara. Naik ke atas, jelaskan latar belakang penyaliban. Karena kami ingin dimurtadkan dengan iming-iming. Kalau kamu masuk Kristen, dosa-dosamu ditebus. Oh, di mana itu? Kami dapatkan ilmu itu dari mana? Apakah betul ahli kitab membunuh Yesus karena alasan itu? Karena yang paham tentang kitabnya orang Yahudi ya mereka sang ahli kitab, bukan sang ahli bahlul. Yang punya kitab dong yang paham. Ayo. Ini yang paling mendasar nih. Di YouTube kenapa? Jaringan tidak bagus ya?
Kenapa, Saudara Leo Martin? Ada apa, Bang? Silakan dinaikkan. Mereka pegangan kayaknya di bawah, pegangan keras sampai mereka nggak bisa naik. Makasih, Marsha. Halo, selamat malam. Ya, malam. Bisa buka kamera, Bang? Buka kamera. Buka kamera. Iya. Ya, buka masker dulu lah. Buka kamera aja, Bang. Jangan putus asa karena ternyata berita tentang penyaliban untuk tebus dosa itu masih hoaks, Bang. Belum ada satupun ya gitu. Silakan Anda jelaskan latar belakang orang Yahudi, imam kepala Mahkamah Agama ingin menyalib Yesus itu karena apa? Silakan. Ya, kalau menurut pendapat saya, Mas, sebelum Yesus ada di muka bumi ini, itu nubuat katanya sudah ada. Kata Dia siapa? harus menjalani Kata siapa? semua. Kata siapa, Bang? Kata di Alkitab. Enggak, yang saya tanya latar belakang orang Yahudi yang punya kitab ingin membunuh Yesus itu apa? Anda kan Kristen, bukan yang punya Ya, kitab. maksud saya Nebeng begini, aja. Silakan. begini, Mas Cuma. Silakan. Sebenarnya dia bukannya ada niat apa orang Yahudi, tapi dia kan banyak nubuatnya selama di dunia. Bukan, itu kan Artinya di situ, itu pemahaman Anda sebagai orang Kristen. dengar dulu. Yang kita tanya ini latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Kan mereka yang tahu, itu kan kitab mereka, Bang, bukan kitab Anda. Ya tadi kalau aku bilang, karena dia banyak yang membuat nubuat sama orang. Contoh, dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Tentu orang berpikiran, loh, kok dia lebih tinggi ilmunya kan gitu. Oh, Tentu berarti timbul pikiran mereka, itu diselesaikan aja kan gitu. berarti latar belakang mereka ingin membunuh Yesus karena mereka melihat Yesus sakti gitu. Iya dong. Oh, iya. Berarti sama sekali tidak ada karena ingin nebus dosa gitu. Bukan maksudnya begitu. Lah kan dia yang punya kitab, dia yang tahu isi kitab mereka tentang nubuatan yang ada di dalamnya. Mereka yang tahu karena mereka ahli kitab. Ternyata Yesus mereka ingin bunuh karena cemburu, karena Yesus sakti. Iya. Loh, lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu Yesus mati nebus dosa? Gimana sih? Jadi begini loh, Bang Juma, selama waktu Yesus di muka bumi ini, dia kan sudah sering berkhotbah di bait suci, ya kan? Ada kan itu, tertulis itu. Mungkin Bang Juma pun pernah, kurasa Markus baca. 22 nomor 52. Ya. Artinya 53. tak pernah ada tercela. Lukas. Perkataan dia pun di mana tak pernah tercela. Dia bukan orang berdosa kan gitu. Kenapa dia disalib orang kan gitu? Itu jadi pertanyaan. Jadi sebelum dia disalib, memang nubuat kata-kata itu sudah ada. Kamu harus menjalani begini sejarahmu di muka bumi. Itu kan doktrinnya Kristen. Kenapa doktrin? Iya dong. Kan yang punya kitab mereka orang Yahudi. Jadi harusnya jadi siapa yang punya kitab? Mereka yang lebih tahu dong. Mereka yang lebih tahu tentang nubuatan, tentang apapun. Mereka yang lebih tahu. Nah sekarang sebagai pemilik kitab, ternyata mereka ingin menyalib Yesus bukan karena dosa waris. Tapi cemburu terhadap kesaktian Yesus. Kan itu poinnya.
Iya, poinnya itulah. Nah, berarti gugur dosa waris dong. Bukan masalah gugur dosa waris. Lah, mereka menyalib Yesus bukan karena dosa waris. Iya. Nah, berarti gugur. Tidak ada itu. Berarti dosa waris ini hanya dijual oleh orang Kristen untuk menjebak orang-orang di luar Kristen agar ikut menjadi Kristen. Ya. Kenapa demikian bahasanya? Lah, faktanya begitu. Orang yang punya kitab, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, menyalib Yesus bukan karena dosa mereka, tetapi karena mereka cemburu terhadap Yesus. Sudah selesai, tamat sudah di situ. Terus dari mana Kristen yang bukan ahli kitab, yang bukan pemilik kitab, ngarang-ngarang cerita? Yesus mati untuk nebus dosa, itu dari mana ilmunya? Ayo bang. Dari mana ilmunya? Kan yang tahu kitab itu yang punya kitab, bukan Kristen. Kristen kan bukan yang punya kitab. Kenapa enggak punya kitab? Lah itu kan kitabnya Yahudi bang. Orang Kristen tidak disebut ahli kitab. Yang disebut ahli kitab itu orang Yahudi. Mereka yang punya kitab. Bang Afida, I love you full, thank you, barakallahu fikum. Nah, mana? Jadi kira-kira begitulah Bang Juma pemahamannya. Ya, sebelum Yesus ada di muka bumi itu nubuat itu sudah ada. Harus menjalani begini dia, begini. Itu kata Kristen, itu karangan. Jadi kalau kata dari agama Muslim gimana? Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nabi Isa turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Mengajarkan Bani Israel kemudian untuk kembali menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Mereka kemudian menyaksikan bagaimana Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Lalu mereka cemburu, iri. Karena mereka itu. Jelas itu. Ya itu dia. Berarti tidak salah. Nah sekarang permasalahannya adalah dia punya apa? Ada pengikutnya 12 orang. Iya, betul itu. Mereka kemudian mengikuti apa yang Isa alaihissalam ajarkan. Iya. Dan kecemburuan orang-orang pada saat itu di tengah-tengah Bani Israel bukan karena mereka melihat Yesus ini sebagai tumbal untuk nebus dosa. Mereka sepakat membunuh Yesus itu karena yang mereka tunggu Mesias yang lebih hebat. Tapi ternyata yang datang ini hanya seperti ini adanya. Mereka tidak mampu dibebaskan dari penjajahan Roma pada masa itu. Maka mereka bersepakat membunuh. Mereka dikatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi membuat makar terhadap dirinya. Dan itu tertuang di dalam kitab saudara. Orang-orang Yahudi membuat tipu muslihan, membuat kesaksian palsu, dan seterusnya demi untuk membunuh Yesus. Berarti, baik Al-Quran maupun tradisi orang Yahudi, maupun orang Yahudi, tidak ada keinginan membunuh Yesus atau Nabi Isa ini karena dosa waris. Jadi dosa waris ini murni hanya produk yang dibuat oleh gereja demi untuk menjual Kristus ke tengah-tengah bangsa agar mereka bisa terpedaya ikut Kristen. Begitu bang. Jadi begitu. Iya begitu. Jadi dia datang ke muka bumi untuk bikin percontohan. Karena kata-kata dia pun perumpamaan semua yang keluar. Harus bisa kita nalar. Perumpamaan semua. Apakah kamu Tuhan? Apa yang kau bilang? Berarti tentu itulah yang kau bilang. Kan gitu bahasa dia. Tak pernah dia mengatakan sayalah Tuhan. Enggak. Memang kamu dia, Tuhan? Dia Ya sudah kau bilang. Kan memang gitu. dia mengatakan aku bukan Tuhan karena memang dia bukan Tuhan. Hanya Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Entah apa. Dialah Tuhan. Dialah jalan yang kebenaran dan lurus. Menuju kepada dia kan satu sama Bapa. Oke. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Satu Ya. apa bang? Satu apa? Satu apa? Satu apa?
Satu Dia apa? kan Tritunggal. Berarti Jadi 3 satu. dong. Tadi katanya 1. Eh. Sekarang kok jadi 3? Sebenarnya Bapa itu kan Tuhan juga, Yesus. Penjelmaannya dia. Berarti Tuhan dibunuh. Dia merelakan nyawanya untuk sebagai Iya, contoh. bukan masalah direlakan. Berarti Tuhan dibunuh. Dia mencontohkan untuk umat manusia. Nah, inilah kalau Kan? inilah akibatnya kalau dari pondasi awal sudah salah. Semuanya cuman karangan doang. Kenapa salah? Orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Bukan karena dosa. Itu karangan gereja. Tak ada itu. Coba Anda baca di kitab saudara. Yohanes 11. Apa yang dirampas? Yohanes 11 Anda baca nomor 45 sampai nomor 57. Mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Makanya mereka ingin membunuh Yesus. Jadi tujuan mereka ingin membunuh Yesus. Yang merampas tanah itu Yesus. Orang-orang Yahudi saat itu takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, maka dia membunuh Yesus. Jadi Yesus orang Roma. Yesus orang Yahudi. Nah, tadi sudah salah perkataannya. Orang Roma akan datang merampas tempat suci orang Yahudi dan merampas bangsa orang Yahudi. Kalau Yesus tidak dibunuh, maka mereka sepakat membunuh Yesus agar bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma. Itulah latar belakangnya. Apa kaitannya kok aneh kali? Sekarang Yesus orang Yahudi, yang datang orang Roma. Ya. Dibunuh Yesus. Ya. Siapa yang membunuh? Orang Romawi. Orang Roma atas perintah orang Yahudi. Loh. Dari mana dapat? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Coba baca dulu. Banyak orang yang melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus ketika mereka melawat Maria. Melawat? Melawatnya. Artinya dia datang melihat Maria sebagai kakak atau saudara daripada Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Ya. Mereka kemudian kagum terhadap apa yang mereka lihat terhadap Yesus. Lalu di antara mereka ada yang pergi melaporkan kepada orang Farisi tentang apa yang mereka lihat terhadap Yesus. Lalu orang Farisi memanggil mahkamah agama, imam-imam kepala dan mahkamah agama. Lalu kemudian mereka mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Sebab kalau kita biarkan Yesus melakukan mukjizat, akan semakin banyak orang percaya kepada dia. Dan kalau dia semakin melakukan itu, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka imam kepala tahun itu juga, Kayapas berkata, engkau tidak insaf dan engkau tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang mati Yesus daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka tahun itu juga imam kepala Kayapas bernubuat bukan dari dirinya sendiri bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Maka mulailah saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Orang apa? Orang Yahudi bersepakat. Orang Yahudi nomor 53, maka mulailah saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Jadi sedangkan Yesus orang Yahudi, kenapa mereka membunuh? Iya, karena itu tadi. Karena Yesus melakukan banyak mujizat dan semakin banyak orang mengikuti Yesus. Seketika orang makin banyak mengikuti Yesus, maka akan jarang orang membayar pajak. Seketika orang banyak tidak membayar pajak, maka upeti untuk kekaisaran Roma berkurang. Kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Karena mereka tidak ingin itu terjadi, maka satu-satunya solusi Yesus harus dibunuh. Supaya orang-orang pengikutnya kembali untuk menyetor upeti kepada mereka. Lukas 23 nomor 19. Itu loh.
Itu alasannya. Oke, jadi kita belum menemukan alasan penyaliban itu karena dosa waris, teman-teman. Ini orang yang ke-20, silakan. Assalamualaikum Gurunda, salam kenal dari Tangerang, Banten. Waalaikumsalam, sorry, maaf. Iya, Kirain Pak tadi. Gurunda, saya fan berat Anda. Silakan saya dukung dari Tangerang, Banten. Kayak Gurunda, Allah selalu ya. Masya Dari Allah. tim Tebus Banten. Yuk, Makasih Bang, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Saudara Immanuel, selamat malam. Halo, selamat malam Saudara Immanuel. Halo. Keracunan dong. Keracunan buntut kucing. Oh, kodok. Halo Saudara Wahyu, selamat malam. Saudara Wahyu, selamat malam. Tidur. Berapa orang teman-teman dari Kristen ini? Udah 20 ya. Nanti kalau ada naik ini berarti 21 ya. Bayangkan 20 manusia Kristen. Ya Allah ya Karim, gila betul. Gila. Melo sampung. Assalamualaikum. Bongi Melo. Oh, Masya Allah. Salam. Salam kenal dari Palu Bangku. Apa lagi jama? Apa? Panjang umur kapan ya? Teh nama mama. Taipa wai. Asik terus lihat abangku ini. Berjuang terus bang, semoga tidak ada kemurtatan. Amin. Panjang umur ke semua apologi abangku ya. Amin. Makasih saudara. Abangku yang diupload. Amin. Izin aku diturun bang. Aku siap. Makasih sahabatku, saudaraku. Sampun. Makasih. Sampulan apa lo sampu? Iya. Solasi gitu boleh. Iya. Oke, thank you. Silakan saudara Oten naik. Materi masih sama kita sajikan terkait dengan latar belakang penyaliban. Assalamualaikum Mas Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan adanya Bang Zuma nih, saudara-saudara kita boleh membuka hati yang gelapan itu. Amin. Saya dari Malaysia, Bang Zuma. Siap, Bang. Makasih, Bang. Mudah-mudahan sehatlah semua, Bang Zuma, dengan negara yang lain. Siap. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, kalau ini diperpanjang, tiap malam kita gilir orang-orang Kristen naik untuk bertanya latar belakang dari penyaliban. Dan ternyata tidak ada satupun yang bisa menjelaskan secara ilmiah, secara historis, bahwasanya berdasarkan Bible orang Yahudi. Kenapa harus orang Yahudi? Kenapa harus orang Farisi? Kenapa harus ahli Taurat? Kenapa mereka? Kenapa? Karena mereka yang punya kitab. Ada orang datang nih kepada kita menjual sebuah konsep. Kalau kita tidak ikut maka tidak selamat. Menjadi pengikutnya adalah selamat. Karena dia mati di atas tiang salib untuk nebus dosa-dosa kita. Oh, itu menurut mereka. Orang cerdas akan mencari secara histori. Apakah betul orang-orang Yahudi melakukan pembunuhan terhadap Yesus karena latar belakang itu? Betul atau tidak? Maka yang bisa menjawab itu hanyalah Bible. Silakan saudara Putra Andalas. Selamat malam Bang Zuma.
malam. Katolik, Protestan? Tar dulu. Saya Geranya, Bang. janganlah Bang Zuma. Kenapa, Bang? Tar dulu. Saya ini sebenarnya saya Muslim. Saya mau mendongkrak Bang Zuma. Semangat terus. Muslim kan orang-orang yang Yahudi itu ya, Bang Zuma. Gimana, Bang? Amin. Muslim kan orang-orang Yahudi itu ya, Bang Zuma. Iya. Oke. Itu aja Bang Zuma. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Iya, Zuma, utangmu kau belum jawab. Di mana Allah berkata dia ada dan di mana Allah pernah berfirman kepada Muhammad? Jelaskan. Kau belum jawab itu pertanyaan saya. Kau jawab dulu. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikatnya. Omong kosong, tidak ada Allah di situ mengatakan dia ada. Oh, ya sudah. Kalau begitu silakan Anda artinya jawab kan kau goblok. Latar belakang penyaliban, karena Anda tidak mau mendengarkan penjelasan, sulit itu, Bang. Anda bertanya tapi Anda nggak bisa menerima penjelasan, ya ngapain? Coba Anda bicara dengan tembok, untuk mungkin bagus. Halo, selamat malam Saudara Andreas. Saudara Andreas kenapa turun, Bang? Sudah 20 orang ya, teman-teman. 20 orang Kristen. Waalaikumsalam. Iya. Saya macam nak tanya Bang Zuma, ini apa Kristen ni dia sangat bertentangan dengan ajaran Yesus sebenarnya yang Bang Zuma terangkan ini sebenarnya kan? Oh, iya. Ajaran Yesus dengan Kristen bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang saya fikirlah. Saya Muslim, cuma saya ingin menyokong juga Bang Zuma. Semoga Allah lindungi Bang Zuma. Iya. Dengan saudara Kristen boleh masuk ke jalan yang benar, itu saja. Oke, makasih Abang. Dan saya terima kasih dan saya alhamdulillah boleh bercakap langsung dengan Bang Zuma. Iya, Abangku, makasih. Masya Allah. Cuma itu je saja saya. Siap. Terima kasih. Semoga Bang Zuma dalam lindungan Allah. Siap. Dengan kebenaran-kebenaran yang Bang Zuma ungkapkan. Oke, makasih Bang, amin. Sebab saya sangat jelas sekali Bang Zuma menerangkan ajaran Yesus dengan Kristen sangat bertentangan. Itu saja. Iya Bang, makasih. Terima kasih Bang Zuma. Assalamualaikum. Sama-sama. Halo saudara. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja enggak usah bisa bahasa Inggris, Deng. Iya. Apa dibuang kak lagi? Iya. Bagaimana kabar Deng? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Ya, senantiasa menyampaikan kebenaran. Amin. Dan juga ilmu-ilmunya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya sendiri. Baik, makasih. Masya Allah. Insya Allah, bagaimana Deng bisa kita ketemu ya? Kan saya juga sering ke Makassar, Deng. Saya kan bawa mobil ekspedisi. Cuma seringnya di SMA 6, Deng. Oh, di tol. Nongkrongnya. Siap. Siapa tahu silaturahminya, Deng. Akhiri live. Kok bisa gitu? Lanjut. Ya, apapun dan insya Allah mungkin bisa saya ambil nomor langsung dari Dayanya. Kalau apa nanti, insya Allah bisa silaturahmi. Siap. Ya, insya Allah. Ya, apapun Dayanya dilanjutkan perjuangan, sampaikan kebenaran, kemudian sama sampaikan mana yang hak, yang mana batil.
Mudah-mudahan ilmunya juga daim bermanfaat untuk diri saya sendiri dan mungkin keluarga kami juga di terutamanya kami di Bone. Baik. Insyaallah. Amin. Mungkin bermanfaat. Teruskan Bang, mudah-mudahan Abang di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Makasih Bang. Makasih. Mungkin sampai di sini dulu Bang, mungkin masih ada orang-orang yang mungkin otak kotor di bawah mau naik. Makasih Bang ya. Masya Allah, thank you. Halo saudara Abang Pace. Malam Abang. Malam juga. Dari belum bisa mungkin Bang ini. Katolik Protestan Bang? Katolik Bang. Katolik. Oke. Kita kasih waktu kesempatan untuk menjelaskan ke kami latar belakang orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama Farisi menyalib Yesus itu apa menurut saudara? Kenapa? Latar belakang imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi menyalib Yesus itu apa? Abang bisa nggak kalau ini undang ini Bang Edis? Ya suruh ke sini. Edis kan sudah akui bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Berarti latar belakangnya karena iblis. Mengikut jejaknya. Bahaya itu. Edis sudah mengakui bahwa penyaliban itu rencana iblis. Berarti latar belakang penyaliban adalah propaganda iblis. Bahaya kalau Edis datang sini. Hancur Kristen di Indonesia dia buat. Gitu Bang. Makanya saya tanya nih sama Anda, apakah Anda setuju dengan Edis? Apakah Anda setuju dengan Edis bahwa penyaliban itu rencana iblis? Setuju nggak Bang? Kalau dia penyaliban ini nubuat, berarti iblis itulah yang disebut Bapa. Gitu loh. Karena Edis mengakui, kalau Anda mengatakan penyaliban itu nubuat siapa? Nubuat Bapak. Berarti iblis inilah Bapak itu, bahaya. Edis ini bahaya. Nah sekarang kalau Anda sepakat dengan Edis, berarti Anda mengakui bahwa latar belakang penyaliban itu adalah propaganda iblis. Gitu loh Bang. Berarti Bapak, berarti Bapak yang bernubuat adalah iblis. Waduh bahaya ini. Silakan, mungkin Anda bisa menyelamatkan diri Anda dengan memberikan penjelasan kepada kami yang ada di sini. Penyaliban itu terjadi, latar belakangnya adalah karena dosa waris. Di mana itu bisa kami temukan? Silakan. Kalau menurut aku sih ya sama lah, kalau kayak Bang Edis itu sama. Ya, berarti Anda mengakui bahwa latar belakang penyaliban itu rencana iblis berarti. Cuma kalau yang lebih dalam lagi, aku sih kurang terlalu paham juga. Iya, berarti latar belakang penyaliban itu karena iblis. Betul? Makin jauh itu, makin hancur. Loh, masa nggak kena iblis? Lalu karena siapa? Bukankah penyaliban itu rencana iblis? Nah, ini yang iblis ingin jual. Supaya banyak pengikutnya, iblis menjual itu. Sekarang untuk benar tidaknya iblis ini, kembali kepada asal mula penyaliban itu oleh orang-orang Yahudi, apa yang melatar belakanginya? Silakan. Terus aku nanya balik Abang. Terus kalau di kalian itu kayak seperti yang Bang Edis bilang, minum kencing onta apa semua itu, cuma macam mana itu? Kok minum kencing onta? Mana perintahnya? Gak ada perintahnya di Islam minum kencing onta. Yang ada, kalau Anda lihat di dalam Bible, kitab Yosua atau Yehezkiel, itu perintahnya makan tai. Makan roti, di mana roti itu dibakar di atas tai kering. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Yehezkiel 4. Iya betul. Perintahnya makan roti, jelai tai kering manusia, gimana cerita itu? Nah, inilah orang Kristen aneh-anehnya.
Jadi gini, Terus kalau saudara. kawinnya banyak kayak mana itu bang? Gimana? Ajaran gelar kawinnya banyak itu maksudnya kayak mana itu? Ajaran menyembah maksudnya gimana? Bisa menikahi lebih dari berapa wanita itu? Oh, Yesus mengajarkan di dalam kitab Anda Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang menjadi pengikutku, barang siapa meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku, maka dia memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Tidak dibatasin. Tidak dibatasin. Dan nanti pengikut Yesus di dalam Matius 19 nomor 20. Sabar. Matius 19 nomor 29. Pengikut Yesusnya nanti akan mendapatkan 100 istri. Gitu bang. Kamu ikut gayanya Bang Edis nggak bisa bang. Kurang logika ini pendapatmu. Kan lucu. Kan saya membacakan dalil. Lukas 18. Yesus mengatakan mendapatkan istri berlipat kali ganda. Anda ngerti berlipat kali ganda? Kamu belajar aja bang. Hafalnya aja kan? Apa? Kamu kan belajarnya aja yang tahu kan? Ya lalu Edis ngapain dia? Dia istilahnya apa? Nyata. Dia ngomongnya itu nyata. Enggak nyata enggak itu Lukas 18:29 tuh? Dalam apa kami? Ya kami cuma sekali lah. Mana ada banyak. Lah itu dalilnya kayak mana? Dan Anda harus tahu bahwa dengar Yesus itu kalau saya tanya sama saudara, Yesus itu adalah keturunan Daud. Dia kan terbukti. Yesus keturunan Daud. Daud memiliki istri sampai 600 orang. Pertanyaan saya, Yesus ini berasal dari istri yang keberapa? Itu sejarah. Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Di dunia nyatanya itu ada. Daud memiliki ratusan bini. Pertanyaan saya, Yesus itu berasal dari keturunan bini yang keberapa? Udahlah bang, udah bang ya. Yang jelas penyaliban itu bukan karena dosa waris. Oke bang, abang istirahat. Gak ada ilmu. Edis yang kau gurukan itu adalah muridnya Bang Zuma. Gitu loh. Dia sudah mendapatkan ilmu dari saya bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Yohanes 13 nomor 2. Jadi latar belakang penyaliban itu karena adanya rencana iblis. Ini orang yang ke-22. Silakan Anda buka kamera saudara Immanuel. Silakan. Saudara Immanuel. Saudara Immanuel. Orang ke-22. Silakan saudara Abi Wafis. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Dari mana? Sekte mana? Katolik, Protestan? Jemaah. Mengapa tidak ada Islam yang berani debat dengan saya? Coba jawab. Apalagi kau udah keok tadi, udah keok. Kau sudah mengakui bahwa latar belakang penyaliban itu bukan karena dosa waris. Udah giliranmu udah selesai, Dek. Udah, kau ke neraka aja. Sekarang tinggal kau berpikir, kalau ternyata latar belakang penyaliban itu bukan karena dosa waris, berarti ya kau pikirlah itu. Bagaimana Anda bisa selamat dari konsep yang hanya dibuat-buat oleh gereja? Coba. Silakan, saudara Nias. Selamat malam. Halo. Ini orang yang ke-22 teman-teman ya. 22 manusia Kristen ditanya. Ternyata tak ada satupun dari mereka yang memberikan jawaban penyaliban itu terjadi oleh karena dosa waris. Ternyata belum ada teman-teman.
Mudah-mudahan dari Saudara Thomas bisa menjelaskan kepada kita. Halo, Ya, Kalau takut saya semua juga- jangan diturunkan saya orang mau semua. tanya, tolong jelaskan apa yang terjadi dalam goa itu. Oh, ketika dia masuk goa, dia tidak menemukan mayat Yesus. Yang ditemukan hanya mungkin iblis dalam rupa malaikat. Gitu Bang. Jibril Ketika itu dia- iblis. Muhammad yang saya maksud Muhammad. Jibril itu ketika iblis. Muhammad yang saya maksud. Kenapa di dalam goa itu? Ketika Maria masuk ke dalam goa kuburan, dia tidak menemukan Jibril mayat itu Tuhannya. iblis aslinya. Dia Allah tidak itu iblis menemukan juga. mayat Tuhan yang mereka temukan Suma hanya kain itu kafan. membela iblis. Lalu Memfitnah kemudian kebenaran. ada 2 orang malaikat katanya. Kata siapa itu malaikat? Siapa yang bisa membuktikan kalau itu malaikat? Ayo. Siapa yang Cuma bisa itu membuktikan? membela iblis, memfitnah kebenaran. Yang membela iblis itu, yang mengatakan penyaliban itu adalah untuk nebus dosa. Itu iblis. Jibril itu kan iblis. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Jibril itu adalah iblis, berarti yang datang kepada Maria pada bulan ke-6 itu iblis. Gabriel itu bukan Apa Jibril. bedanya Gabriel dengan Jibril itu sama dong? L itu nama Tuhan, Gabriel itu nama Tuhan, L itu Jibril Tuhan. juga jelas itu. Namanya Jibril itu artinya Mana dia adalah Jibril? penyampai wahyu. Jibril itu adalah setan, penyampai iblis. wahyu. Kata siapa? Itu katamu. Yang iblis itu yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu iblis. Saya Yesus tanya di mana mengatakan. ada Allah, Saya mana mengatakan firman kepada berfirman. saudara di dalam Allah Yohanes 12 nomor 31. Mana Yesus pernah mengatakan Allah berfirman bahwa kepada Muhammad. iblis itu akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Angkatan jahat diberi tanda, Tunjukkan dalilnya. yaitu Allah anak berfirman kepada manusia Muhammad. keluar dari tanah. Berarti yang keluar dari tanah pada hari ketiga itu menurut Yesus itu iblis. Makanya saya bertanya, Tunjukkan dalilnya si Allah berfirman kepada Muhammad. apa latar belakang penyaliban Nggak yang bisa terjadi? jawab. Ayo, Ngoceh bisa nggak kau jawab? aja kau. Bisa nggak kau jawab? Kau Latar belakangnya. Bisa nggak? Lidah aja kau omong kosong kau semua. Sama ketika saya pun bertanya, bersilat pernah lidah nggak omong kemudian, kosong. pernah nggak kemudian Tuhannya Abraham berbicara kepada Paulus? Tunjukkan "Berdiri Allah agamamu." itu pernah ada. Tunjukkan Allah itu pernah ada. Bapak itu pernah ada. Tunjukkan Bapak itu pernah Iya ada. Bapak nyata. Mana? Bapak Yahweh nyata. Mana buktikan? Mana nyata? Mana? Ada. Dia mengatakan aku ada ya aku ada. Mama. Mana? Allah pernah nggak mengatakan bahwa dia ada? Mana nyatanya? Ayo jawab. Mana nyatanya? Mana nyatanya? Jangan bersilat lidah. Bukankah Jawab. dikatakan dalam agamamu bahwa Tuhanmu itu roh? Mana? Buktikan roh. Buktikan roh mana? Bisa kau buktikan roh itu ada? Iya, nyata? Tuhanmu zat. Zat apa? Zat Mana, batu, mana? zat padat. Tuhanmu itu yang zat. Tuhanmu Yesus zat. itu Tuhanmu itu Zat padat. Batu. Yesus zat padat. Nah, ada batu sakarnya. Ayo. Zat Yesus cair. itu zat gas. Yesus itu kentut. Oh, goblok. Orang Setelah dia makan telur banyak, Yesus kentut. 179 km. Bodoh Kemudian kau. dia Yesus Goblok. itu zat cair. Pipis, ada sperma Kecil yang omong meludah kosong juga. kau saja Jadi itu. Tuhanmu Itu Yesus silat itu lidah. adalah zat Kau aja padat, zat gas, zat cair. Itu Tuhanmu Yesus. Tinggi Ya. 179 kilo. Oh, daripada Tuhan jadi manusia? Kau. Tuhan dibunuh manusia? Goblok, orang. Tuhan kok dibunuh manusia? Masalah generasi. Tuhan dibunuh manusia. Orang tingginya 170 km enggak percaya. Tuhan nih Tuhan. Tuhan dibunuh manusia percaya. Dasar bahlul. Halo saudara. Antonius. Bisa buka kamera bang? Ya bisa bang, soalnya baterainya ini kurang. 50 detik lagi kamera Anda segera terbuka secara otomatis. Saya sudah menekannya. Siapkan wajah Anda yang terganteng. Oke, silakan Anda menjelaskan sambil menunggu kamera Anda terbuka otomatis. Latar belakang kemudian orang-orang Yahudi menyalib Yesus itu apa? Silakan. Iya bang. Silakan. Latar belakangnya orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama ingin menyalib Yesus.
Silakan. 14 detik lagi kamera Anda terbuka otomatis. Karena iri dengki itu bang. Nah, ini Anda orang yang ke-22 yang mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi, imam kepala, sang pemilik kitab Taurat, sang pemilik kitab Yesaya mengatakan bahwa Yesus disalib karena iri dengki. Berarti tidak ada di antara mereka yang menyalibkan Yesus karena pingin dosa mereka ditebus. Betul? Enggak juga bang. Nah, coba tunjukkan kalau enggak juga. Apakah ada di antara mereka yang ingin dosanya ditebus sampai mereka berkongkol untuk menyalib Yesus? Silakan. Bukan bersongkongkol namanya itu bang. Mereka bersekongkol. Yohanes 11 nomor 58, 59 dengan 50 dan itu 53. Umumnya bangku. Iya. Di situ dikatakan mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus dikarenakan mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Pertanyaan saya, adakah secerca harapan kebenaran Kristen dari sejarah penyaliban tersebut? Silakan. Ayo bang, buka kameranya bang, sudah bisa dibuka. Gak bisa bang, saya nggak bisa buka kamera ini, nggak tahu kenapa. Sekali lagi saya bertanya kepada saudara, adakah orang-orang Yahudi, imam kepala, ahli Taurat, mahkamah agama menyalib Yesus karena dosa mereka ingin ditebus? Atau tidak ada? Maksudnya bang, sekali lagi bang? Adakah keinginan orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama menyalib Yesus karena pingin dosa mereka ditebus? Karena pengen. Iya, ada nggak alasan itu? Menurut aku ya bang, semua yang terjadi saat itu mungkin karena ada rasa iri dengki. Nggak ada karena dosa waris mereka ingin ditebus? Itu bagi umat Kristen bang. Ah, bagus, benar. Oke. Baik. Saya juga termasuk orang Kristen. Iya. Bang Wisang, syukran. Oke, thank you. Kita naikkan teman kita yang bisa buka kamera. Oke Bang ya, makasih ya Saudara Antonius ya. Anda luar biasa telah jujur pada malam hari ini. Orang yang ke-22 mengakui bahwa penyaliban terjadi karena cemburu. Adapun Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Itu karena di Yohanes berapa tadi itu Bang Suma? Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Yohanes 11 45 sampai 57. 57. Oke. Iya. Iya, karena saya juga sering menyimak di bawah apa Bang Suma katakan, saya harus hafal karena saya juga harus diskusi sama OT-nya. Itu aja Bang Suma. Iya. Kapan saya bisa ketemu sama Bang Suma ini? Saya masih di Dubai, saudaraku. Nanti setelah pulang ke Indonesia. Iya. Insyaallah Bang Suma, kalau Bang Suma ada di Makassar, kita ngopi-ngopi, duduk santai-santai. Saya juga mau belajar sama Bang Suma juga. Iya, gitu. Sama seperti ini si Dulla dengan Erik dari tadi belajar terus sama Bang Suma. Karena mereka nggak paham Bible. Mereka Kristen, tapi mereka dua ini tidak tahu Bible. Karena saya punya ini Bang Suma, ini yang saya pegang sekarang. Oh, mantap sekali. Iya, saya pegang juga karena bagaimana ya, saya juga agak marah juga kalau Alkitab Bang Suma. Nah, jadi mereka ini jangankan mereka nyamar-nyamar Yahudi, kitabnya pun nyamar-nyamar Al-Quran. Jadi serba penyamaran. Mereka ini serigala berbulu landak.
Itu kan Bible tuh, itu kan bukan Alkitab, itu Bible. Iya, Alkitab Bible itu kan memang. nama lain daripada Al-Quran. Jadi Alkitab Ya, itu nama lain daripada Al-Quran, tapi mereka pakai, sedangkan yang mereka bungkus dengan kata Alkitab itu adalah kitabnya lembaga Bible yang diambil, yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara ini. Berapa malam ini Bang Suma saya menyimak di bawah apa yang Bang Suma saya sampaikan itu ya saya langsung catat itu. Jadi saya nanti juga menyampaikan kepada Oteng bahwa Tuhan itu yang kamu sembah adalah anak manusia. Tuhan yang sebenarnya itu adalah Tuhan yang disembah kepada Yesus adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Iya. Tapi bergeser mi sekarang, bukan mi anak manusia yang dia sembah. Iya, silakan. Oke. Aku turun Mas Suma. Assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo saudara Jovi. Ini kayaknya cerdas ini. Oke. Silakan saudara, mungkin dari tadi nyimak, berikan pengetahuan kepada kami umat Islam ini yang menjadi sasaran pemurtadan, bahwa pantaslah, wajarlah kami menjadi Kristen karena ternyata orang-orang Yahudi sang pemilik kitab yang kalian gunakan itu memang menyalib Yesus demi untuk menyelamatkan manusia dari dosa waris. Di mana itu bisa kami temukan bahwa orang Farisi, Mahkamah Agama punya keinginan menyalib Yesus karena ingin menebus dosa mereka dari kutuk hukum Taurat. Silakan. Untuk suatu landasan ini kayaknya Abang agak-agak sedikit ngabur juga sih menurut saya ya. Karena Anda dari Katolik atau Protestan? Nggak usah tahu lah Bang. Oke. Katolik atau Protestan? Nggak usah tahu, nggak apa-apa, biarin aja dulu. Jadi kalau dipikir-pikir ya kayak sebenarnya para Mahkamah Agung dengan yang lain-lain ini mereka sebenarnya tidak tahu menau tentang hal penyaliban. Oh, yang tahu Anda. Yang mereka mengetahui tidak. tersebut adalah murid-murid Yesus yang memang telah bersama-sama dengan mereka. Oh, di mana? Dan itu memang sudah secara eksplisit bahwasanya Yesus menyatakan itu kepada murid-muridnya. Ini yang saya tanya, latar belakang ahli Taurat, imam kepala menyalib Yesus itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu kan karena memang menurut mereka bahwasanya Yesus itu sangat mendekati, berpengaruh ke dalam mengancam dalam kehidupan mereka gitu. Berarti bukan karena dosa waris kan? Enggak, kayak gini. Enggak, saya tanya, berarti bukan karena dosa waris kan? Coba kayak gini dulu. Misalnya kalau para para Mahkamah Agung ini, para mereka ini berpikir bahwasanya kita masih berasional gitu kan dengan manusia. Kalau misalnya Yesus ini diangkat menjadi raja, maka mereka itu akan tergantikan gitu. Bagaimana mau jadi raja pada saat itu tidak ada kerajaan? Mana ada istananya, mana singgasananya kok jadi raja pula? Jangan dulu, ini saya baru masuk nih. Jadi bisa nggak ini kira-kira jelaskan dulu bagaimana? Jadi gini saudara, saya jelaskan. Iya. Nah, Kristen ini adalah agama yang percaya diri, yang memiliki amanat agung, ingin mengkristenkan semua umat Islam. Dengan semua cara dilakukan oleh orang Kristen, agar orang Islam itu murtad keluar dari Islam menjadi pengikut Kristus yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Kami sebagai orang yang menggunakan akal tentu tidak mudah untuk ikut ajaran Kristen. Kami harus tahu dulu ketika diajarkan bahwa di dalam Kristen, dengan masuk Kristen, dibaptis dan seterusnya, dosa-dosa akan ditebus. Itu kata Kristen. Kami bertanya, Kristen ini siapa rupanya? Ternyata cek per cek bukan orang Yahudi. Sabar dulu.
Ternyata kitab yang digunakan ini adalah kitab yang diterjemahkan doang ke dalam bahasa Septuaginta, bukan punya mereka ternyata. Maka kami bertanya, sebenarnya latar belakang imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, yang punya kitab Yesaya, menyalibkan Yesus, itu latar belakangnya apa? Benarkah doktrin Kristen Yesus itu salib untuk dosa-dosa? Benarkah itu? Maka saya bertanya, apa latar belakangnya orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab ingin menyalib Yesus? Apa? Apakah supaya ada agama Kristen penyaliban dosa, tebus dosa, makan babi, ibadah minggu, joget di hari minggu? Apakah karena itu? Ini tanggung jawab Anda untuk menjelaskan. Silakan. Oke, kalau misalnya ini pendekatan di penjelasannya saya kurang mengerti sih, Bang. Nah, memang nggak ada. Kalau Anda membaca dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, latar belakang ahli Taurat, sang pemilik kitab menyalibkan Yesus sampai mereka bernubuat. Imam Kayafas sebagai imam kepala tahun itu bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Supaya bangsa mereka dan tempat suci mereka tidak dirampas oleh tentara, oleh bangsa Romawi, maka Yesus harus mati demi menyelamatkan bangsa Israel. Itu latar belakangnya. Muncul Kristen belakangan dari Roma, merubah kemudian latar belakang itu seakan-akan kematian Yesus untuk nebus dosa waris. Ternyata itu adalah bohong waris yang diwariskan kepada orang-orang Kristen sampai hari ini. Sampai di sini paham? Ya, sebenarnya saya kurang paham sih, Bang, karena memang penjelasannya agak nggak jelas gitu. Nggak jelas karena memang agama Anda memang nggak jelas. Gitu. Memang agama Anda nggak jelas. Enggak, memang bukan dari agama nggak jelas, tapi memang nggak jelas. Contoh penyaliban. Apa penyaliban ini menurut yang melakukan penyaliban? Nggak jelas. Nggak jelas. Coba. Orang-orang Yahudi, sang pemegang kitab, yang selalu dicomot-comot oleh orang Kristen. Yesus sudah dinubuatkan. Dinubuatkan di mana? Di kitabnya Yahudi. Tanya orang Yahudi, orang Yahudi, apa sebabnya kau ingin menyalib Yesus? Apa betul karena nubuat? Tidak. Berarti karangan semata untuk menyesatkan orang. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Ya Kristen. Siapa yang memakai nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Siapa lagi? Hindu enggak, Islam tidak, Buddha enggak, Yahudi juga enggak. Satu-satunya ya Kristen. Berarti penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus ya Kristen. Jadi sekali lagi saya katakan, latar belakang imam kepala ingin membunuh Yesus semata-mata karena takut bangsa Roma merampas bangsa mereka. Titik. Beratus tahun kemudian muncul agama Kristen merubah bahwa penyaliban itu terjadi karena dosa waris. Karangan ternyata hanya karangan. Bang, kalau gitu saya memang nggak ngerti Abang bicara ini bicara apa gitu. Karena ya memang Anda nggak akan pernah ngerti karena Anda Kristen. Enggak. Bukan karena itu, memang pikiran kalian itu memang arahnya memang nggak jelas gitu. Ya karena memang agama Anda nggak jelas. Enggak, bukan. Penjelasan Anda nggak jelas. Loh, kok penjelasan saya nggak jelas? Saya kan bertanya sama Anda, apa latar belakang kemudian Yesus ingin disalibkan oleh tuan rumah bangsa Yahudi? Apa latar belakangnya? Kan nggak jelas. Anda mau ngomong apa? Latar belakangnya mereka orang Yahudi menyalib Yesus karena apa? Ayo. Karena supaya kita bebas makan babi. Supaya kita bebas. Ngomong ngapain? Ini kesempatan kalian Kristen. Kesempatan kalian untuk melakukan pembibelan terhadap orang Islam.
Ketika saya buka komal seperti ini, yang nonton itu 99,9 tambah 1 orang Islam yang nonton. Dengan kata lain, saya membantu kalian memberitakan Bible kepada seluruh umat Islam yang nonton di komal Bang Zuma. Saatnya kalian menyampaikan kebenaran itu. Tapi apa yang terjadi? Saya bertanya hal yang sangat mendasar. Hei saudaraku Kristen, apa latar belakang penyaliban terjadi terhadap Yesus oleh sang ahli kitab, bukan ahli terjemah, bukan lembaga Bible. Lembaga Bible Indonesia itu kan ahli terjemah. Ini bagi yang punya kitab, ahli Taurat, Mahkamah Agama, orang Farisi, imam kepala. Apa yang melatar belakangi mereka menyalibkan Yesus? Saatnya Anda mengurai jawaban itu. Kalau memang agama Anda benar, penyaliban untuk nebus dosa itu benar, mana? Mana? Tunjukkan. Mana? Biar saya bantu kalian membaptis semua orang yang ada yang sedang nyimak ini. Tapi mana? 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 Sudah berapa di antara kalian? 23 orang. Anda orang yang ke-23. Bingung. Kaku. Nggak tahu mau ngomong apa. Oh, imam kepala Bang Zuma pada saat itu bersepakat bahwa Yesus sudah dinubuatkan. Berdasarkan mereka para ahli Torah, para ahli kitab, orang Farisi, mereka bersepakat. Dan Yesus sebagai sang pelaku firman itu sendiri pun menyetujui penyaliban terhadap dirinya demi untuk keselamatan dunia. Mana? Mana? Di mana tertulis itu? Yang ada, mereka bersepakat membunuh Yesus karena takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Mana? Anda orang yang ke-24, jangan mempermalukan Kristen. Silakan buka kamera, jangan ribut dengan apa? Dengan masker saya. Anda tidak bisa buka kamera, saya kasih waktu 2 menit. Silakan Anda jelaskan. Silakan Anda jelaskan kepada kami di sini latar belakang penyaliban yang dilakukan imam kepala itu apa? Silakan. Buka dulu aja Pak. Orang yang ke-24. Silakan. Ayo. Bisa Anda jawab? 1, 2. Tidak bisa dia jawab. Sekarang yang ke-25. Saudara Laskar telat. Harusnya ada sebelum Yesus itu dibunuh. Laskarnya telat datang. Silakan saudara. Buka kamera Anda. Iya, malam juga. Tidak bisa juga buka kamera. Silakan Anda jelaskan ke saya apa latar belakang imam kepala Mahkamah Agama ingin membunuh Yesus. Silakan. Saya juga pertama nih, saya mengatakan, coba jelaskan kepada saya di dalam Al-Quran ada tertulis kata alif lam mim. Orang yang ke-25 ternyata malah larinya ke Al-Quran, membuktikan ketidakberdayaan. Oke, sekarang kita naikkan lagi. Ini orang yang ke-26. Silakan saudara Manguni. Halo Juma. Halo juga. Buka kameranya. Gimana kabar Jum? Masih ingat suara saya kah? Iya. Buka kamera silakan. Ya, terakhir kita berdua diskusi tapi nggak jadi. Waktu di Komal Gregorius, ketiga saya diskusi sama siapa? Nora mengundang Anda untuk berdiskusi. Buka kameranya silakan. Matiin aja kamera lu. Sama-sama kita nggak usah pakai kamera. Kameranya. Anda Kenapa orang takut? yang kedua. Takut nggak? Kan kamu tahu gua. Buka Berapa kamera. kali kita ketemu dengan akun yang berbeda? Sejak kapan lu menang debat sama saya? Saya tidak mengenal Malam Anda. ini Saya kita tidak ketemu mengenal. lagi. Saya tidak mengenal Anda. Anda siapa?
Anda orang yang ke-26. Sekarang orang yang ke-27. Silakan naik, angkat suara, buktikan kebenaran Kristen. Ini orang yang ke-27 teman-teman. Dicatat, malam ini kita berdiskusi dengan dasar yang sangat menentukan kebenaran Kristen. Terkait latar belakang orang-orang Yahudi menyalib Yesus itu apa. Silakan saudara Rovel. Buka kameranya bang. Apa Anda bang? Buka kamera dulu. Kok gelap kali? Mati lampu. Kok mati lampu semua ini Kristen? Mati lampu. Iya udah jam segini dimatikan. Pakai genset apa itu loh bang? Oh iya. Pertanyaan saya. Apa latar belakang penyaliban dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sang pemilik kitab? Baik itu ahli agama, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, ahli Taurat. Apa yang mereka pikirkan sampai mereka sepakat membunuh Yesus? Silakan. Di Alkitab tidak ada kayaknya. Ada. Tapi nggak pernah saya dengar itu bang. Ada. Latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu ada. Jadi kenapa bang tanya lagi ke saya kalau adanya? Supaya Anda terbuka pikiran. Ternyata penyaliban itu bukan untuk nebus dosa. Jadi apa bang? Penyaliban itu dilakukan oleh yang mempunyai kitab demi untuk menyelamatkan mereka dari perampasan penjajah Romawi. Dan kitab itu bang? Ada di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yohanes 11 satu perikop 45 sampai nomor 57. Mereka kemudian menunjuk satu imam besar, yaitu Kayapas, dan Kayapas bernubuat, dan nubuat itu menubuatnya itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan ilham. Yesus harus mati tahun ini juga demi menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Romawi. Itu tidak ada mati karena dosa waris. Yesus mati demi menyelamatkan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu alasan penyaliban terjadi. Bukan dosa waris, bukan dosa Adam, bukan dosa turunan, bukan supaya menyelamatkan manusia. Ternyata semua itu hanya bullshit karangan gereja. Silakan. Iyalah, kalau itu pendapat abang, ya namanya kita sudah mengimani bang. Mana apa boleh buat bang, percaya. Nah, Anda belum mati, masih punya kehendak bebas untuk memilih, belajar. Saya kasih dalilnya, hadiah untuk Anda. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Itu bukan dari saya. Itu tertulis di Bible. Terima kasih pelajarannya. Ya. Silakan Anda pelajari, silakan Anda pikirkan dan menentukan sikap. Demikian. Oke, selanjutnya nomor 57. 27, silakan. 27. Ya, halo Bang Juma. Halo juga. Ya tadi gimana pertanyaannya Bang Juma? Apa latar belakang orang Yahudi, mahkamah agama, ahli Taurat, imam kepala menyalibkan Yesus? Menyalibkan ya? Iya. Latar belakang tidak ada. Sepertinya tidak ada menyalibkan, cuman menyerahkan ke Pontius Pilatus. Iya, sepakat membunuh Yesus. Oh, soal itu ganti ya, oke. Sepakat. Sama aja. Iya kan dia tidak ditemukan dosa pada dia. Aku tidak menemukan dosa pada orang ini. Itu jangan dihapus dan jangan dikurangi. Iya, Matius 27. Kalian, Bang. Matius 27 nomor 18. Kayak Pilatus mengatakan bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh, Bu.
karena dengki, bukan karena yang lain, bukan karena dosa waris, bukan karena menyelamatkan Kristen. Itu hanya hoax. Nah, sekarang itu kan menurut narasimu saja, Bang. Itu menurut Bible Anda. Anda baca Matius 27 nomor 18. Mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Kata siapa? Kata Bible. Karena dengki kan? Bukan karena dosa waris. Itu kan perkataan manusia tuh. Iya memang, lalu perkataan siapa lagi? Iya, perkataan manusia Anda samakan dengan tujuan mulia, sama saja. Loh, tujuan mulia matamu suwe. Siapa bilang itu tujuan Bukan mulia? masalah matamu suwe, Siapa sama. bilang? Siapa bilang penyaliban itu adalah tujuan mulia? Nenekmu kiper. Pembunuhan terhadap orang benar kau bilang itu kemuliaan. Dasar pemakan babi. Membunuh orang dibilang tujuan kemuliaan. Aku colok juga matamu nanti. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Halo Jun. Itu kekejian itu. Gak Itu usah pakai kekejian. kamera lah. Lu kan udah kenal gua. Lu gak usah pura-pura gak kenal gua. Lu kan udah tahu gua. Kita udah berapa kali diskusi dengan akun yang berbeda. Saya tidak mengenal ente. Sudah lu gak usah menipu. Lu tahu suara gua. Saya tidak mengenal. Lu gak usah menipu. Emang lu Kita diskusi siapa? aja. Kita Emang lu siapa? Emang lu siapa? So paten. Ini kenapa lagi? Gini Bang Mau apa Zuma, lagi? Mau apa lagi? ini kan terkait judulnya, temanya tentang akademis ilmiah. Jika Bang Zuma gentleman, karena ini nggak bisa menjawab hanya 5 menit, 3 menit, potong-potong. Ini Anda harus tahu latar belakang pelaku melakukan penyaliban itu apa. Nggak usah kau pakai jurus gereja di sini. Latar belakang, dengar dulu. Latar belakang pelaku. Siapa pelakunya? Bukan Kristen. Pelakunya itu orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat. 4 komponen ini bersatu untuk melakukan penyaliban. Tidak ada gereja di sana, tidak ada pastor di sana, tidak ada pendeta di sana, tidak ada lulusan STT di situ. Oke? Mereka yang punya, mereka yang punya validasi, mereka yang punya legitimasi, mereka yang punya kitab. Makanya disebut ahli kitab. Kitabnya sendiri. Dan mereka sepakat membunuh Yesus. Pertanyaannya, apa latar belakang sehingga mereka ingin membunuh Yesus? 30 detik Bang Zuma, bisa saya ngomong? Ya, silakan. 1 jam pun saya kasih waktu kalau sesuai dengan pertanyaan. Silakan. Oke, Bang Zuma gini ya. Kita kan langsung dikeluarkan. Oke, izinkan saya 30 detik. Karena ini akademis ilmiah, dan saya percaya Bang Zuma orang akademis. Karena ini nggak bisa dijawab 5 menit, 10 menit, karena akan menyangkut literatur Yahudi dan historinya. Jadi izinkan saya, apakah Bang Zuma gentleman menerima tantangan diskusi saya besok atau tentukan waktunya, saya akan menjelaskan karena contohnya ketika kejadian 3 ayat 15 itu akan menyinggung kitab Torah. Iya, saya paham. Saya ngerti jadi kalau akan menyinggung literatur dan cara tafsir Talmud, Midrasah, Misnah. Nah, jadi untuk memahami ke situ, sekarang aja saya kasih waktu kepada Anda 1 jam. Silakan. Jangan tunggu besok. Sekarang Anda jelaskan apa yang melatar belakangi ahli Taurat ingin membunuh Yesus. Silakan. Saya kasih waktu Anda. Kalau perlu 200 tahun Anda jelaskan itu. Sampai Anda menua. Jelaskan ke saya sekarang, apa latar belakang? Ini latar belakang orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi ingin menyalib Yesus, ingin membunuh Yesus. Latar belakangnya yang saya minta, bukan cocokologi. Silakan. Bagaimana literatur Talmud, Misnah, itu nggak bisa cukup 5 menit, 10 menit. Makanya izinkan Saudara, apa hubungannya dengan itu semua? Karena Bang Zuma menyangkut tafsir Yahudi. Karena nubuatan-nubuatan itu ada di perjanjian lama. Saudara, ketika Anda berbicara mengenai nubuat,
Seakan-akan penyaliban itu karena nubuat. Oke? Lalu apa fungsinya Imam Kayafas bernubuat tahun itu juga untuk Yesus? Imam Kayafas bernubuat untuk Yesus itu katanya, kata dasarnya menubuatkan di situ adalah profeteonetes dari kata kerja verb indikatif auris. Sekarang saya mau bertanya, apa itu arti auris? Artinya itu adalah keterkaitan daripada penglihatan, keterkaitan adanya sinkronisasi dari kehendak Tuhan. Itu aja Bang Juma udah salah. Arti auris adalah yang terjadi pada masa lampau dan sampai sekarang terjadi. Kalau Anda punya logika sehat, kehendak Tuhan itu di dalam kaidah kitab, dengar dulu. Dalam kaidah kitab bukan tertulis besok, tapi tertulis masa lampau. Di mana sih Anda ini? Katanya ilmiah. Itu arti auris Bang Juma, bukan kehendak Tuhan. Itu arti auris. Saya katakan kepada saudara, ini berbicara kehendak daripada orang-orang Yahudi. Anda mencoba untuk meramunya dengan mengambil poin-poin di luar daripada itu. Kenapa Anda ingin memaksakan keadaan? Yang saya pertanyakan, latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Imam kepala Mahkamah Agama. Apa latar belakangnya? Anda mau membawa Talmud, Midras. Kenapa enggak sekalian Peser Anda bawa juga? Hah? Kenapa Anda tidak membawa historis gramatika sekalian? Sementara itu tak ada hubungannya. Yang saya pertanyakan ini adalah latar belakang Imam Kayafas, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi bersekongkol ingin membunuh Yesus. Itu latar belakangnya apa? Untuk itu, apakah Bang Juma siap menerima tantangan saya untuk berdebat di diskusi besok? Jangankan menerima tantanganmu, Anda orang yang ke-20-an lebih. Saya buka komal ini nantang kalian seluruhnya. Seluruh Kristen sedunia saya tantang untuk menjelaskan ini. Apa yang Anda bisa lakukan sekarang? Apa yang Anda bisa lakukan sekarang? Dengan pertanyaan saya ini, apa yang Anda bisa lakukan? Tantangan diskusi besok atau kapan Bang Juma menentukan? Apa yang Anda bisa lakukan sekarang? Kenapa harus besok? Sekarang Anda sudah ada di hadapan saya. Menerangkan ini saja 1 jam. Saya tidak butuh itu. Hei saudara, saya tidak butuh itu. Nonsen, bullshit. Saya tidak butuh itu. Saya nggak butuh. Saya cuman butuh intisari pengetahuan Anda sebagai orang terdidik, sebagai orang yang punya akademik, untuk menjelaskan secara inti apa latar belakang dari orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Itu aja. Jangan kau menggiring opini untuk mencocokkan kemudian narasi di dalam pemahaman kekristenan dengan mengambil pola yang berbeda. Saya tidak tergiur dengan itu. Saya hanya ingin intisari. Roma membunuh Yesus atas perintah orang-orang Yahudi. Latar belakangnya apa? Bingung. Anda lapis buku-buku Anda, lapis buku-buku Anda. Sampai mulut Anda robek, lidah Anda seperti dasi menjulur ke bawah pun tidak akan pernah bisa menolong ente. Paham? Kenapa? Kitab sudah menyajikan. Pelaku ada. Dasar pijakan mereka melakukan pembunuhan itu ada. Jawaban pemerintah pada saat itu juga ada. Lalu Anda mau datang, ini secara apa? Secara apa? Anda ingin mengelabui dengan propaganda so intelek? No. Cukup Bible itu yang harus Anda beritakan ke seluruh makhluk. Jangan Anda, Torah, ada Talmud. Memangnya mereka rapat sesuai dengan Talmud, sesuai dengan Taurat, Yesus harus mati untuk ini semua. Emang ada kayak gitu-gitu? Nggak ada.
Anda mengambil opsi itu, kenapa? Karena Anda tidak menemukan data-data latar belakang mereka melakukan penyaliban berdasarkan terhadap iman saudara. Itu jawabannya. Ngapain harus nunggu besok? Sekarang. Saya kasih Anda waktu 1 jam menjelaskan. Tapi gak ada kan? Gak ada. Oke, sekarang orang yang keberapa teman-teman? Yang keberapa nih? Udah banyak kali kurasa. 30 kah? 29, oke. Halo malam. Malam. Buka kamera bang. Pengikutnya belum bisa nih bang. Udah bisa. Jangan pakai cara Paulus dong. Gimana sih? Di sini kelihatan. Gimana bang? Nah gitu. Jangan tak laku Paulus sekarang bosku. Iya, dari mana ini? Katolik atau Protestan? Mau dibilang Katolik sih. Oke. Bagaimana tanggapan saudara? Latar belakang pemilik kitab yang kalian pakai terjemahannya itu menyalib Yesus itu karena apa? Silakan. Kalau soal itu saya belum hidup di zamannya Yesus juga sih. Untuk bahas itu sih masih terlampau jauh juga sih. Karena kita lihat yang secara tertulis sih masih banyak juga sih. Latar belakang yang tertulis di kitab saudara, orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama, pemilik kitab yang kalian ambil terjemahannya dan kalian pakai untuk seenak perut kalian itu, latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu apa? Kalau dari pendapatnya si Bang Juma seperti apa? Sesuai dengan yang tertulis, mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Terus? Makanya saya heran, dari mana Kristen mendapatkan penyaliban itu untuk nembus dosa? Sementara orang Yahudi diajarkan imamat 1 nomor 2 menembus dosa dengan menggunakan binatang. Dari mana Kristen ini yang bukan Yahudi, bukan pemilik kitab, ngarang cerita, dosa ditebus dengan membunuh manusia? Kalau Bang Juma agama apa nih? Saya Muslim, sama seperti Yesus. Oh Muslim. Ya. Terus? Iya, saya Muslim. Katolik sama Muslim itu gimana ya? Mohon maaf ya Bang Juma. Saya mohon maaf juga untuk agama yang tetangga. Tetangga saya mohon maaf juga. Jadi kita bahasnya secara tidak menyindir atau tidaknya dihina juga sih. Iya. Latar belakang penyaliban berdasarkan Bible itu sendiri, di mana pelakunya adalah pemilik kitab, ahli Taurat, imam kepala mahkamah agama. Mereka yang lebih tahu tentang penyaliban itu. Apa yang melatar belakangi, unsur apa yang melatar belakangi sampai mereka ingin menyalib Yesus? Saya tidak lahir juga di zaman itu juga, saya tidak tahu juga sih. Yang saya tahunya itu sudah tertulis dan sudah jatuh juga sih. Itu saja yang tahu saja sih. Iya. Sama, saya juga tidak lahir saat itu. Silakan Bang, tertawa. Maksudnya kan gini, kalau untuk saya, kalau gimana ya, kalau Nabi Muhammad itu kan di zamannya kita, maksudnya kalau kita tuh lihat juga kelahiran kita dengan para nabi. Apa yang sudah tertulis para nabi itu kita harus percaya. Entah itu mau bagaimana, seperti Nabi Muhammad juga sudah tertulis dia punya cara-caranya, mengimaninya untuk agama Islam. Itu kan juga bagus juga. Sebaliknya juga Yesus, dia juga menulis apa dengan dia murid-muridnya itu kan kita harus percaya itu. Kan kita belum lahir juga kan di sana. Kita kan tidak tahu apa yang mereka buat di sana juga kan pada zaman itu. Berarti yang ditulis oleh murid Yesus, orang Yahudi membunuh Yesus karena iri dengki, karena faktor ekonomi, faktor politik, itu harus dipercaya kan?
Betul nggak? Karena itu tertulis bahwa Yesus dibunuh karena untuk membebaskan bangsa Yahudi dari perampasan bangsa Roma. Itu tertulis. Jadi penyaliban itu terjadi untuk membebaskan Israel dari bangsa Romawi. Itu yang tertulis di Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Yesus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari pertama di dunia bangsa apa, Roma. Bang? Agama pertama di dunia apa, Bang? Islam. Sejarahnya Islam masuk agama pertama itu di mana tuh, Bang? Islam itu artinya damai sejahtera. Adam diajarkan untuk damai sejahtera. Kaumnya Nabi Musa diajarkan untuk damai sejahtera. Terus? Yesus juga menyebut damai sejahtera. Ya terus? Nah, Nabi Muhammad diajarkan menyempurnakan agama damai sejahtera. Jadi seluruh Nabi itu ajarannya adalah damai dan sejahtera. Makanya Yesus disebut juru selamat. Orang kalau selamat dia akan damai sejahtera. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 16 nomor 26, aku tinggalkan damai sejahtera. Salam, damai sejahtera. Islam. Oke, siap. Dari kita lihat dari sejarah tuh Israel ya. Israel itu salah satu. Sebenarnya, gimana? maksud saya begini aja. Nabi Abraham keturunannya dari negara mana? Keturunannya ada dua, bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Apakah dibilang Yahudi atau Israel sekarang? Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Salah tuh. Yang benar? Yang benar. Kalau saya lihat secara tertulis dalam kitab, itu kalau bicaranya kalau kayak gimana ya? Abraham kan Allah memanggil Abraham tuh untuk kayak gimana ya? Karena waktu itu orang-orang keturunannya Adam itu gimana bahasanya tuh? Tunggu bentar. Mesti diingat dulu nih. Yang benar itu kan gini. Abraham dipanggil karena kepercayaannya kepada Allah. Benar kan? Iya. Itu kan benar. Terus Abraham memiliki istri Sarah kan? Iya. Dia memiliki istrinya Sarah. Terus yang disayangi Abraham itu adalah Sarah, bukan yang orang Mesir itu. Agar. Betul nggak? Sampai orang Mesir itu diusir. Kalau kita lihat di endingnya berdasarkan kitab Kejadian 22-23, ternyata Abraham itu tinggalnya di Berseba, bukan di Hebron. Iya. Sementara yang tinggal di Berseba itu adalah Hagar. Saranya tinggal di Hebron. Terus? Nah, artinya bahwa Abraham lebih memilih tinggal bersama dengan Hagar. Terus? Kalau dia lebih memilih tinggal di Berseba, berarti dia lebih sayang Hagar. Begini Bang, maksudnya kalau saya lihat dari Bang punya channel ini, apakah Bang sudah yang lebih kuat, maksudnya gini aja, apakah Bang sudah lahir pada zaman-zamannya para nabi? Kalau dari konsep Kristen, ya saya lahir. Kita nggak bahas tentang jauh, kita bahasnya tentang simpel aja. Iya, masalahnya di tengah-tengah Kristen banyak nabi. Maksudnya gini. Kita saya hidup di zaman saya Nabi Luka, saya hidup di zaman Nabi Luka. Nabinya orang Kristen. Apakah kita sudah lahir di zamannya Nabi? Kalau sekarang ada Nabi Luga namanya. Saya hidup di zaman Nabi Luga. Nabinya orang Kristen.
Itu setahu saya kan nabi terakhir orang Kristen itu kan Rasul Paulus. Kata siapa? Justru Paulus mengatakan bahwa di tengah-tengah orang Kristen itu banyak nabi. Begini aja, kan kita kan lahirnya tuh Indonesia juga, kalau kita mau bicara ya, Indonesia ini negara yang tidak mengenal agama dulunya. Kata siapa? Kita mau bahas sejarah. Pada saat itu Indonesia kan masih percayanya namanya ritual adat, iya kan? Jadi kalau kita bahas agama ini tidak akan habis-habisnya kalau kita bahas agama. Carilah pembahasan yang lain, carilah materi yang lain. Oke, Anda orang yang ke-30 ya, teman ya. Kita naikkan. Iya, itu aja sih. Kalau udah kalah ngomong aja. Iya. Oke. Anda menang. Silakan. Kita kan gak lahir di pada zamannya Nabi kan. Ngapain kita bahas tentang yang pembahasan di zaman-zamannya Nabi itu? Ngapain? Kita bahas aja. Sahabat, kita saya cari butuh orang yang bisa menghidupi, ke-31. contohnya bisa menghidupi anak-anak Indonesia. Contohnya ya daya pemikiran, daya kita bangun apa yang kita mau bangun nih ke depan generasi sekarang. Kita jangan membuat satu pembahasan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Oke, silakan. Masa kita pembahasannya Waalaikumsalam. Bang Juma salah satu fans saya juga. Saya setiap hari Bang Juma live itu melihat. Tapi kalau saran saya Bang Juma, pengennya seperti apa ya, untuk menerima tamu ya, seperti Ustadz Yusuf VI yang dia dinaikkan yang berkulit saja Bang Gurunda ya. Jangan yang kayak gitu, kita bosan dari kayak gitu kita. Yang saya suka yang punya data dan sebagainya, Bang Juma Gurundaku ya. Itu aja Bang. Yang naikkan yang kayak gitu, lutut apa otaknya di lutut itu. Pusing niatnya. Itu penontonnya itu turun semua tuh. Dari 7K udah 3,5 nih. Gurunda ya. Ya gitu aja Gurunda, Bang Juma ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ke-31 silakan teman-teman. Saudara Ragil, selamat malam. Halo. Saudara Ragil, silakan. Udah turun dia Bang Juma. Udah turun. Ya naik dong yang punya data yang punya itu, yang si level atau di bawahnya dah. Mau naik yang otaknya di dengkul nih. Silakan Bang. Oke. Iya, Saudara Jos, selamat malam. Selamat malam. Bisa buka kamera? Oh, nggak ada, belum sanggup. Dari sekte mana, Bang? Kristen. Iya, coba Anda jelaskan kepada kami yang ada di sini terkait dengan penyaliban. Ini latar belakang orang Yahudi menyalibkan siapa? Itu dari mana? Silakan. Latar belakangnya, tapi jangan dipotong ya. Iya. Yohanes 10 ayat 24 sampai 39 panjang ini. Iya. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Saya perpendek. Latar belakang. Bapakku. Iya, nanti akhirnya ke situ sebentar. Pada akhirnya ke situ, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun.
dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Oke, saya akhirnya kesimpulannya sebentar. Akhirnya Yohanes 11 ayat 47 sampai 50. Lalu imam-imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Terus? Apabila kita membiarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat bait suci kita. Oke. Terus sebentar. Yohanes 19 ayat 7 dan 12. Dua ayat lagi. Udah selesai, tutup. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Itulah mengapa Yesus disalibkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan saudara. Dari sana semakin kuat bahwa ternyata pelaku penyaliban ini yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus ini itu sama sekali tidak melatar belakanginya karena adanya dosa waris, tetapi karena tuduhan bahwa Yesus telah menghinakan Tuhan mereka karena mengatakan dirinya adalah Mesias, mengatakan dirinya adalah anak Elohim, dan mengatakan dirinya sebagai utusan untuk Bani Israel. Jadi apa yang dicanangkan oleh gereja hari ini, Yesus mati untuk nebus dosa, itu tidak ada dasar pijakannya terhadap sejarah yang menjadi latar belakang penyaliban terhadap Yesus. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Oke, ada saya jawab ya. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya, melalui rencana jahat, karena pengakuan Yesus bahwa dia adalah anak Allah, itu adalah cara Yesus untuk menebus, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terima kasih. Itu jawaban saya. Terima kasih. Iya, itu pengantar daripada saudara terkait dengan Yesus datang untuk nebus dosa, untuk menyerahkan nyawa bagi orang banyak. Itu tidak masalah itu. Yang kita permasalahkan di sini adalah latar belakang penyaliban itu ternyata tidak memiliki dasar pijakan terhadap dosa waris. Kalau Yesus mengatakan bahwa dirinya datang untuk menyelamatkan orang banyak, itu betul itu. Yesus memang datang kepada Bani Israel untuk menyelamatkan Bani Israel. Memang betul, tapi bukan karena dibunuh, bukan karena dirinya nebus dosa. Kenapa? Sabar dulu. Kenapa? Karena latar belakang itu tidak ditemukan, gitu loh. Sudah. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk darah yang dimaksud di situ Yesus itu adalah anggur perjamuan terakhir dan juga roti perjamuan terakhir, bukan darah dalam bentuk-bentuk yang sebenarnya. Gitu. Darahku, darah perjanjian. Iya. Pengampunan dosa. Itu anggur, bukan kemudian dikatakan oleh Yesus bahwa anggur beneran. Apa darah beneran itu adalah anggur. Dan memang prosesi daripada orang-orang Yahudi ketika mereka perjamuan suci, memang mereka menggunakan roti dan juga menggunakan anggur. Itu tidak masalah. Nah, justru ini yang melatar belakangi penyaliban oleh ahli Taurat ini apa? Adakah karena dosa waris? Ada atau tidak ada? Memang karena dosa waris. Di mana latar belakang itu muncul? Sebentar. Silakan. Sebentar ya. Saya baca. Ini saudara dua orang ini
bisa turun nggak Bang? Oke. Teman-teman di bawah ada berapa akun yang ada di atas ini? Yohanes, oke, saya jawab ya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Latar belakang penyaliban. Itulah. Latar belakang ngerti nggak? Latar belakang penyaliban. Memang itu tujuannya datang ke dalam dunia. Latar belakang penyaliban. Itu urusan Anda kalau tidak mau mengerti. Orang Yahudi, orang Farisi yang punya kitab itu yang mengerti, bukan ente. Yang punya kitab itu yang mengerti tentang kitab mereka. Oke, dia yang paham tentang kitab mereka. Imam kepala loh di situ. Mereka bernubuat, apa nubuatan mereka? Yesus harus mati tahun ini juga untuk